Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu-ilmu sosial ya. Jadi bagaimana prosesnya gitu kan ya, dari dulu ya muncul ilmu-ilmu ini kemudian hingga sampai saat ini ya, ilmu-ilmu sosial itu sudah matang, sudah mantap ya, sudah banyak kajian ya, sudah sangat komprehensif sekali seperti saat ini ya. Kita akan lihat sejarahnya dulu seperti apa gitu ya saudara ya. Nah kita tarik mundur ya sampai pada abad ke-17 ya, ketika di sana terjadi banyak mulai terjadi banyak pergolakan ya di Eropa sana ya. Nah di sana muncul ya beberapa ahli yang mulai mencoba menganalisis tentang masyarakat ya, karena memang itu tadi ya, mulai muncul banyak satu dua hal ya, sehingga para pemikir, filsuf dan sebagainya mulai meminati untuk mengkaji masyarakat. Nah para ahli melakukan berbagai macam penolakan ya terhadap asumsi bahwa dunia klasik yaitu Romawi dan Yunani merupakan tatanan kehidupan yang paling sempurna. Nah ini ya di abad ke-8 ya, ketika Eropa pada waktu itu ya memang kemudian dinilai bahwa kekuasaan ya, kerajaan dan sebagainya, kemudian juga dikuatkan dengan dogma-dogma agama ya, inilah yang kemudian mematikan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Para ahli kemudian yaitu tadi ya saya katakan banyak mulai menolak, banyak mulai mengkritisi ya terkait dengan dogma-dogma agama dan apa itu tadi, kekuasaan raja-raja yang semakin absolut begitu ya, yang ya tidak lain kemudian hal-hal semacam ini ya menimbulkan penindasan kepada masyarakat, kesewenang-wenangan terhadap rakyat dan sebagainya. Nah yang selanjutnya muncullah berbagai macam gejolak ya di Eropa, yang tentu paling besar yang dalam catatan sejarah yaitu di Inggris dan di Prancis ya. Dimulai pada waktu itu di Prancis ya, terjadi satu revolusi politik ya, ketika rakyat kemudian menentang kekuasaan raja yang semena-mena ya, ratu yang kemudian banyak menghambur-hamburkan uang rakyat untuk pesta, untuk ya macam-macam gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain masyarakat memang masih banyak ya yang hidupnya tidak sejahtera ya. Tepatnya di penjara Bastille kemudian terjadi pemberontakan gitu ya. Nah inilah yang kemudian memunculkan satu revolusi politik di Prancis. Nah revolusi inilah yang kemudian ya, gejolak-gejolak dalam masyarakat inilah yang kemudian memunculkan banyak ya pemikir-pemikir, muncul banyak teori-teori ya dari para pemikir ini terkait dengan demokrasi, terkait dengan hak asasi manusia ya. Kalau kita berbicara tentang sejarah hak asasi manusia juga salah satunya adalah yang dihasilkan di Prancis ya, Des Detroit Edu Citoyen ya, singkatnya begitu, nanti bisa dicari sendiri ya di internet. Atau juga yang muncul di Inggris ada Magna Carta gitu ya. Nah itu kan tentang bagaimana masyarakat bergerak ya, muncul gerakan sosial di masyarakat ya untuk menentang kesewenang-wenangan pemimpin, kekuasaan atau raja gitu ya, yang ya itulah yang terjadi ketika kekuasaan yang tidak terbatas, kekuasaan yang tidak diawasi, kekuasaan yang absolut gitu ya, kecenderungannya akan menyimpang ya. Itulah yang terjadi sehingga memunculkan gejolak ya di Prancis. Nah selanjutnya revolusi yang paling besar juga pada waktu itu ada terjadi di Inggris ya, revolusi industri di Inggris yang
banyak mengubah segi-segi kehidupan, ya, utamanya terkait dengan kehidupan perekonomian di dunia. Ya, berkembangnya teknologi, berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, kemudian efektivitas, efisiensi di dalam produksi, ya, gitu kan, beralihnya kehidupan agraris ke kehidupan industri, ya, inilah yang kemudian banyak mengakibatkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, proses produksi yang semakin efektif, efisien, inilah yang kemudian mendorong, ya, pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar ini untuk melakukan ekspansi, ya, terhadap dunia-dunia di wilayah Eropa. Ya, mulailah, ya, orang-orang Eropa melakukan penjelajahan, ya, ke berbagai macam penjuru dunia, ya, salah satunya sampai di Indonesia, ya, sehingga muncul, ya, mulailah masa penjajahan di Indonesia dan seterusnya. Ya, ketika penjelajah lain menemukan kemudian benua Australia, menemukan Afrika, menemukan Amerika dan sebagainya. Ya, nah inilah negara-negara, satu kondisi di mana negara-negara Eropa mulai menjelajah dunia, ya, memperluas jajahannya, ya, untuk pemasaran hasil produksi, ya, yang memang produksinya jauh lebih efektif, efisien, sehingga barang yang jumlahnya banyak sekali itu tentu harus dipasarkan ke belahan dunia. Nah, inilah situasi semacam inilah yang kemudian mendorong juga, ya, perkembangan ilmu-ilmu sosial, ya, mengkritisi tatanan kehidupan yang muncul di pasca revolusi industri, ya, muncullah pakar-pakar, ya, muncullah Karl Marx yang kemudian mengkritisi tatanan kapitalisme, gitu ya, muncul kemudian Max Weber yang kemudian mendorong spirit kapitalisme, gitu ya, dan sebagainya. Nah, inilah perkembangan ilmu sosial di abad ke-17. Ya. Nah, di abad ke-17 lebih tepatnya, ya, ada beberapa pemikir yang muncul di sana. Salah satunya yang pertama ini adalah Thomas Hobbes. Ya, ini saya munculkan beberapa yang populer, gitu ya. Yang pertama ini adalah Thomas Hobbes di dalam bukunya tentang Leviathan. Ya, di sana Thomas Hobbes menjelaskan bahwa manusia itu Homo homini lupus, ya, adalah manusia adalah pemangsa sesamanya, ya. Nah, kondisi inilah yang memicu, ya, kondisi ketidakteraturan di dalam masyarakat. Manusia saling memangsa satu sama lain. Ya, ini bahasa kiasan yang coba dimunculkan oleh Thomas Hobbes di sana. Nah, sehingga tatanan kehidupan masyarakat ini membutuhkan satu kesepakatan bersama atau kontrak sosial, ya, untuk menciptakan keamanan bersama. Ya, masyarakat harus bersepakat, harus berkonsensus, harus ada kontrak sosial, ya. Nah, ini tentang bagaimana kehidupan bersama ini diatur. Nah, maka muncullah ya norma dan sanksi sosial, ya, sebagai wujud konsensus bersama. Nah, inilah ya perkembangan teori yang muncul pada waktu itu. Ya, ketika zaman yang sudah mulai kacau, karut-marut dan sebagainya muncul, ya, pemikir-pemikir yang mencetuskan tentang bagaimana tatanan masyarakat itu harus dibentuk. Ya, ini Thomas Hobbes. Yang kedua, ya, John Locke. Ya, ini juga mungkin, ya, nama-nama yang sudah tidak asing, ya, di telinga mahasiswa. Nah, dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding, dan juga Two Treatises of Government, ya, di sini John Locke, ya, mencoba berpendapat bahwa perlunya pemisahan antara pembuat undang-undang dan kekuasaan pelaksana. Ya, kita bisa lihat bagaimana pendapat-pendapat para pemikir ini, ya, yang mencoba mencoba berpendapat tentang bagaimana tatanan kehidupan bersama ini dibangun, ya, termasuk kekuasaan yang mengatur kehidupan bersama itu. Ya, nah ini John Locke menyarankan adanya pemisahan ini,
antara pembuat undang-undang dengan pelaksananya, ya. Sehingga ya raja terikat oleh kekuasaan pembuat undang-undang yang mandiri di tangan parlemen. Ya, dengan cara ini kesewenang-wenangan dapat dicegah. Ya, inilah yang dalam tatanan kehidupan modern saat ini, ya, di dalam prinsip demokrasi, ya, tentu harus ada yang namanya pemisahan kekuasaan. Ya, pendapat John Locke ini juga nanti di hari ke depan ya kemudian ada dikuatkan oleh pendapat Montesquieu dan lain sebagainya. Ya, tentang trias politika dan sebagainya. Nanti saya jelaskan setelah ini, ya. Ya, ini ya akarnya di sini tentang bagaimana demokrasi itu dibentuk. Ya, kekuasaan itu harus dipisah-pisah dan dibagi-bagi. Ya, seperti sekarang ya kita ketahui ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ya, kekuasaan eksekutif ya ini adalah pemerintah atau pelaksana, gitu kan. Kekuasaan legislatif, nah ini berada di tangan DPR, ya. Kekuasaan yudikatif berada di lembaga peradilan, ya, sehingga tiga pemisahan atau pembagian kekuasaan ini berjalan bersama-sama, ya, untuk menciptakan kehidupan yang demokratis. Nah ini ya John Locke ya di tahun 1632 sampai 1704 ya semasa hidupnya beliau sudah menyampaikan terkait tentang bagaimana kehidupan yang demokratis ini dibentuk. Ya, nah berikutnya saudara, berganti abad ya di abad ke-18 ya di sana mulai muncul ya satu upaya yang sistematis ya untuk menggolongkan beragam ilmu pengetahuan, ya. Kant dan Hetter ya dalam hal ini mengusulkan pengelompokan ilmu menjadi tiga, yaitu ya ilmu yang mempertimbangkan kenyataan, adanya relasi antara hal-hal yang sama, ya. Objek di dalamnya meliputi objek studi gejala alam dan masyarakat, ya. Ilmu-ilmu yang sistemik seperti fisika, biologi, kimia, sosiologi, demografi dan antropologi. Ya, ini kalau dalam Kant dan Hetter ya dimasukkan ke dalam kategori yang pertama ini. Ya. Kategori yang kedua ya ilmu yang memperhatikan kenyataan adanya perimbangan di dalam waktu. Ya. Ada waktu kronologis misalnya sejarah. Nah ini kategori kedua ya menurut Kant dan Hetter. Kategori yang ketiga memperhatikan kenyataan adanya persebaran di dalam ruang, ya, misalnya geografi, astronomi dan geofisika. Nah, ini pembagian ilmu menurut Kant Hetter muncul ya karena memang kemudian sudah mulai berkembang ya ilmu pengetahuan ini di abad ke-18 ya sehingga banyak juga pemikir yang mencoba menggolong-golongkan ya perkembangan ilmu tersebut. Ya. Nah, seperti yang saya singgung sudah sedikit tadi ya ketika saya menjelaskan John Locke, ada kaitannya juga nanti dengan apa yang disampaikan oleh Montesquieu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, trias politika, ya, bahwa tatanan kehidupan, ya, kekuasaan itu harus dipisah-pisah, harus dibagi-bagi. Montesquieu dalam hal ini munculkan satu konsep yang dinamakan dengan trias politika, ya, meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, siapa yang diberi kekuasaan eksekutif? Yaitu pemerintahan monarki, ya. Nah, pemerintahan ini harus dikendalikan oleh kekuasaan legislatif di parlemen, ya, DPR. Ya, kalau kita kenal, ya istilahnya di Indonesia adalah DPR. Nah, sisi lain, ya, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan hukum, ya, atas semua warga negara diberikan kepada lembaga hukum. Nah, inilah tentang bagaimana tatanan kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat, ya, termasuk kekuasaan yang ada di dalamnya. Ini harus diatur dalam satu tatanan yang demokratis. Nah, prinsip demokrasi harus ada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Ya, saya sampaikan tadi di awal, kekuasaan yang tanpa batas kecenderungannya adalah disalahgunakan, ya, kemudian menyeleweng atau kemudian semena-mena, sewenang-wenang, ya. Tentu yang menjadi korbannya adalah
warga negara, ya, warga sipil, ya, hak-hak mereka, hak asasi manusia mereka, gitu ya. Nah, ini saudara apa yang disampaikan Montesquieu di abad ke-18, ya. Berikutnya muncul juga, ya, di abad ke-18, ya, tokoh yang bernama Jean-Jacques Rousseau, ya, dalam satu bukunya yang berjudul The Social Contract, ya, atau kontrak sosial. Nah, ini masih, ya, terkait dengan bagaimana tatanan kehidupan bersama, gitu ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Jadi Rousseau beranggapan bahwa masing-masing individu harus melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan, ya. Dengan demikian, ya, segala hak alamiah termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati, ya, dari seseorang itu pindah kepada komunitas, ya. Nah, atau dengan kata lain, kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut kebebasan masing-masing orang itu dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, ya, juga oleh tuntutan kehidupan bersama, ya. Hal ini berarti bahwa kebebasan seseorang tentu akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain, ya. Ya, dalam arti juga bahwa kita tidak bisa semena-mena seenak hati melakukan segalanya. Ada aturannya, ada kesepakatan bersama, ada sosial kontrak bersama yang disepakati, ya, bahwa kita harus menghormati satu sama lain, tidak bisa semena-mena dalam melakukan sesuatu, ya. Ada aturan. Nah, inilah, ya, sekali lagi saya katakan, ya, tentang bagaimana para pemikir dulu, ya, mulai mengkaji tentang masyarakat, bagaimana mestinya masyarakat ini dibangun, bagaimana masyarakat ini dibentuk. Nah, inilah perkembangan, ya, ilmu-ilmu sosial di abad ke-18, ya. Dan mulai memasuki abad 19, ya, ilmu-ilmu sosial ini sudah mulai diakui, ya, secara luas oleh masyarakat, ya, akan tetapi belum masuk ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, ya. Muncul, ya, gerakan untuk semakin menguatkan metodologi ilmu sosial, ya, di dalam menghasilkan kebenaran ilmiah, ya, sehingga ilmu-ilmu sosial, ya, nantinya bisa lebih diterima, ya, di masyarakat secara luas dan bahkan masuk sampai di perguruan tinggi. Ya. Kemudian muncul, ya, di abad 19 ini, ya, muncul juga para pemikir-pemikir, ya, yang mulai menghasilkan rumusan yang lebih sistematis lagi, ya. Nah, ketika itu muncul Auguste Comte. Ini yang kemudian kita kenal sebagai bapak sosiologi atau tokoh pendiri sosiologi. Ya. Nah, di dalam kajiannya, ya, Auguste Comte ini, ya, karena beliau juga sebenarnya seorang fisikawan, gitu kan, ya, tetapi dia mencoba, ya, untuk mengkaji juga terkait dengan masyarakat. Nah, dasar ilmu inilah, ya, dasar ilmu yang dia miliki inilah yang juga dia gunakan untuk menganalisis masyarakat, ya, bahwa masyarakat itu, ya, sejatinya terdiri atas dua hal, yaitu statika sosial dan dinamika sosial, ya, atau juga bisa disebut sosiologi statis atau sosiologi dinamis, ya, bahwa masyarakat terdiri atas dua komponen itu. Ya, ada yang statis, ada yang dinamis, ada yang ya, semacam itu, ya. Nah, apa yang terjadi di masyarakat dengan segala macam perubahan sosial budayanya, nah, inilah yang masuk ke dalam sosiologi dinamis, ya, tentang bahwa masyarakat dulu seperti ini, kemudian berkembang menjadi seperti itu dan seterusnya. Nah, ya, nilai-nilai yang kemudian berkembang, tatanan budaya, gaya hidup, kemudian bagaimana pandangan tentang kehidupan dan sebagainya. Ya, inilah yang bersifat dinamis, ya, sehingga dalam penjelasan Auguste Comte ini, ya, terkait dengan masyarakat,
ya bahwa masyarakat berkembang secara evolusioner, ya, melalui hukum 3 tahap. Nah, ini yang dijelaskan oleh Agus Comte. Hukum 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap teologis, ya. Di dalamnya ada masa fetisisme, politeisme, monoteisme, ya. Nah, kemudian di tahap perkembangan yang kedua, ya, kalau di dalam tahap teologis tentu yang paling menonjol adalah, ya, masyarakat sangat meyakini, ya, tentang kekuasaan besar yang mengatur tatanan kehidupan di alam semesta ini, ya, segala sesuatunya dihubung-hubungkan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata itu, ya. Nah, kemudian lanjut kepada tahap kedua, yaitu tahap metafisika. Ini merupakan tahap peralihan gitu ya, dari teologis ke positivistik. Ya, di satu sisi masyarakat masih meyakini adanya kekuatan-kekuatan magis itu, di sisi lain ya masyarakat juga sudah mulai berpikir rasional. Ya. Nah, rasional itulah akan semakin mantap lagi ya ketika masyarakat sudah berkembang menuju tahap positivistik, ya, di mana kebenaran empirisme, ya, segala sesuatu harus bisa dibuktikan, ya, secara empiris, ya, harus bisa diuji, ya, harus bisa dirasionalkan. Nah, inilah satu masyarakat positivistik menurut Agus Comte, ya. Masyarakat berkembang secara evolusioner, ya, dalam hukum 3 tahap tersebut. Ya, ini tentang kajian bagaimana para pakar dahulu yang menjelaskan tentang masyarakat. Ya, tidak hanya Agus Comte, karena di tahap berikutnya ya muncul pemikir juga, ya, yang bernama Herbert Spencer. Ya, dia juga mengkaji terkait dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Ya, bahwa masyarakat dilihatnya sebagai satu organisme biologis, ya, diibaratkan seperti itu. Ini tentang masyarakat, ya. Masyarakat itu berkembang, ya, dan merupakan perkembangan dari masyarakat yang homogen atau primitif menjadi masyarakat yang heterogen, masyarakat yang modern, ya, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari tanpa bentuk, ya, menjadi keterkaitan antar bagian, dari keseragaman dan homogenitas menjadi spesialisasi dan heterogenitas, dari ketidakstabilan menjadi kestabilan. Ya, nah ini menurut Herbert Spencer, ya. Nah, masyarakat berkembang, ya, dari yang sederhana kompleks, lebih kompleks, dan terciptalah peradaban. Ya, ini terkait dengan bagaimana Herbert Spencer melihat masyarakat pada waktu itu. Ya, kenyataan atau satu fenomena bahwa masyarakat berkembang dari kehidupan yang agraris pada waktu di Eropa, ya, setelah muncul revolusi industri di Inggris, ya, semuanya serba berdasarkan pada teknologi, ilmu pengetahuan berkembang, ya, mulai muncul tatanan kehidupan yang semakin kompleks, ya. Dulunya tidak ada profesi A, kemudian setelah revolusi industri muncul profesi B, ya, pembagian pekerjaan semakin rinci, semakin kompleks, ya. Nah, maka inilah, ya, Herbert Spencer menganalisis masyarakat, melihat perkembangan bagaimana masyarakat Eropa pada waktu itu berkembang, ya. Nah, inilah, ya, para pemikir-pemikir tentang ilmu-ilmu sosial. Nah, selanjutnya ada pemikir juga, ya, yang bernama Emil Durkheim, ya. Ini juga hampir serupa dengan Herbert Spencer yang melihat masyarakat seperti organisme biologis, ya. Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, ya, di mana organisme biologis itu juga tumbuh, berkembang, dan mati. Ya. Nah, ini juga sama, ya, bagaimana Durkheim melihat masyarakat, ya. Dia juga melihat bagaimana masyarakat itu berkembang dari primitif atau tradisional, ya, menuju masyarakat industri, ya, sebagai dampak dari revolusi industri di Inggris. Nah, dalam hal ini
yang membedakan antara Durkheim dengan Spencer tadi, ya, Durkheim fokus melihat perkembangan ini pada pembagian kerja yang terjadi. Ya, nah, ini kenapa muncul pembagian kerja? Ya, karena kemudian muncul, ya, profesi-profesi baru yang sebelumnya tidak ada pada masyarakat agraris pada waktu itu. Ya, kalau dulu ya adanya ya kaum borjuis, ya, para pemilik tanah, pemilik pertanian, perkebunan dengan para penggarap dan sebagainya. Ya, ketika sudah mulai masuk ke revolusi industri Inggris, ya, lahan-lahan itu berubah menjadi pabrik-pabrik, ya, yang menghasilkan kebutuhan manusia. Ya, mulai muncullah profesi-profesi yang sebelumnya tidak ada. Nah, sehingga muncul, ya, pembagian kerja yang semakin spesifik. Ya, tentu ini juga didorong oleh pertambahan jumlah penduduk yang semakin banyak. Ya, nah, pembagian kerja inilah yang kemudian berdampak pada munculnya tipe-tipe solidaritas sosial, ya, yang dibagi menjadi solidaritas mekanik, ya, pembagian kerja rendah, ya, ke solidaritas organik, ya, pembagian kerja yang kompleks. Nah, karakteristiknya pada solidaritas mekanik ini, ya, dengan pembagian kerja yang rendah, ya, kadang juga orang, ya, mengatakan desa adalah yang sesuai dengan karakteristik solidaritas mekanik, ya, sedangkan masyarakat perkotaan mau identik dengan solidaritas organik, gitu, ya. Nah, karakteristiknya memang semacam ini, ya. Solidaritas mekanik ini saling terikat atas dasar emosional, saling percaya, ada komitmen moral di dalamnya, ya, serta berusaha untuk menghindari perbedaan, sehingga konformitas di dalam solidaritas mekanik ini sangat ditonjolkan, begitu, ya, konformitas. Nah, sedangkan di solidaritas organik ini disatukan oleh rasa saling ketergantungan fungsional, dan perbedaan antar individu ini tentu akan sangat menonjol, ya. Ini karakteristik yang pertama, beda, ya, antara solidaritas mekanik dengan organik. Nah, berikutnya, ya, karakteristik yang kedua adalah kesadaran kolektif yang kuat dan mempertahankan kesamaan. Nah, sedangkan pada solidaritas organik, ya, sangat menghargai otonomi individu di dalam menjalani fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini, ya. Yang ketiga, karakteristik ketiga, nilai dan norma bersifat umum, abstrak, ya, hukum cenderung bersifat represif, ya. Nah, sedangkan pada solidaritas organik, ya, hukum bersifat restitutif. Nah, ini karakteristik, ya, yang saya katakan tadi. Orang kadang cenderung mengidentikan, ya, solidaritas mekanik dengan tatanan kehidupan di pedesaan, solidaritas organik, ya, cenderung mengidentifikasikan dengan kehidupan di perkotaan. Ya, nah, ini, saudara. Nah, perkembangan berikutnya, ya, muncul pemikir yang bernama Karl Marx, gitu, ya. Nah, ini kajian-kajian kritis, ya, terhadap tatanan kehidupan yang semakin kapitalis pada waktu itu, ya. Tatanan kehidupan yang sebagai konsekuensi logis, ya, dari adanya revolusi industri di Inggris, ya, masyarakat yang semakin kapitalis. Ya, di sana masyarakat ditandai oleh adanya satu infrastruktur dan superstruktur. Ya, infrastruktur, ya, dalam hal ini adalah ekonomi, sedangkan superstrukturnya adalah ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga, dan agama. Ya, nah, struktur ekonomi inilah yang merupakan inti, ya. Jadi Karl Marx rupanya fokus pada determinisme ekonomi di dalam melihat masyarakat, ya, apa yang terjadi di masyarakat, ya, fenomena apa yang kemudian muncul di masyarakat. Nah, ini fokusnya pada determinisme ekonomi, ya, faktor menentunya adalah ekonomi, ya. Nah, termasuk bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Wah, ini, ya, kecenderungannya disebabkan oleh adanya perubahan cara produksi yang kemudian ini akan mengubah seluruh
hubungan sosial manusia. Yang saya katakan tadi, ya, pakar-pakar ini, ahli-ahli ini adalah melihat, memotret bagaimana perubahan sosial yang terjadi di Eropa sebagai dampak dari revolusi industri, perubahan dari agraris menuju industri, ya, sehingga terjadi perubahan di sana. Masyarakat yang sebelumnya tatanan kehidupan yang sederhana dan sebagainya, ketika muncul industri, mengubah banyak tatanan kehidupan di sana, ya. Nah, Karl Marx melihat bahwa proses produksi ini dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda dan saling kontradiktif, saling bertentangan, yaitu yang dinamakan dengan kelompok borjuis dan proletar. Ya, kontradiksi inilah yang menciptakan perubahan sosial. Ya, hasil dari kontradiksi ini adalah revolusi. Ya, Karl Marx melihat ada ketidakadilan di sana. Ya, ada nilai tambah yang diperoleh oleh borjuis yang kemudian tidak diberikan kepada kaum proletar yang hanya dibayar berdasarkan jam kerja, ya, bukan berorientasi pada nilai apa yang kemudian dihasilkan oleh proletar itu di dalam proses produksi. Nah, inilah ya, sehingga dalam kajian-kajiannya Karl Marx banyak mengkritisi praktek kehidupan kapitalis yang berkembang, ya, saat itu. Nah, sehingga Karl Marx mendorong adanya revolusi, ya, dari tatanan kehidupan kapitalis menuju kehidupan komunis, ya, kehidupan komunis, tatanan kehidupan yang adil untuk semuanya, ya, tidak ada kepemilikan pribadi, ya, tidak ada kapital, tidak ada borjuis, ya, semuanya dikelola negara untuk kesejahteraan, kemakmuran bersama, ya, masyarakat yang tanpa kelas. Nah, inilah yang beberapa anggapan-anggapan, teori-teori yang disampaikan oleh Karl Marx. Nah, perubahan sosial, ya, sebagai akibat adanya kesadaran kelas kaum proletar inilah yang akan posisinya yang tidak menguntungkan, ya, sehingga memicu terjadinya perebutan materi. Nah, inilah pemicu terjadinya munculnya perubahan sosial, ya, sehingga dalam pendapatnya, ya, Karl Marx memprediksi bahwa tatanan kehidupan masyarakat ke depan, ya, itu adalah berkembang mulai dari primitif menuju komunal purba, menuju masyarakat feodal, ya, menuju masyarakat borjuis beralih menjadi kapitalis, dan pada akhirnya kapitalisme internasional akan runtuh dan beralih menjadi komunis, tatanan kehidupan komunis. Nah, ini pendapat Karl Marx. Ya, ini, ya, terkait dengan bagaimana para pemikir-pemikir terdahulu, ya, mencoba menganalisis tatanan kehidupan masyarakat itu. Ya, itu tokoh-tokoh dasar, ya. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang juga menganalisis, ya, tentang tatanan kehidupan masyarakat di waktu itu. Ya, saya ambilkan beberapa sampel saja, ya, nanti selebihnya bisa kita diskusikan bersama. Nah, sedangkan perkembangan ilmu-ilmu sosial di abad 20, ya, ini mulai muncul, ya, upaya untuk menyusun ilmu-ilmu sosial secara integratif, ya, dimotori oleh Erich Fromm dan juga Abraham Gardiner dan juga para pakar yang berasal dari International Committee of United States Science, ya. Nah, dimotori oleh ini, ya, sehingga saat ini, ya, perkembangan ilmu-ilmu sosial sudah menuju pada dua arah, ya, yaitu sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Ya, inilah yang berkembang, ya, hingga saat ini, bahwa ilmu-ilmu sosial, ya, sudah, ya, di samping kajian-kajian murninya, ya, terkait dengan masyarakat, ya, dan juga perkembangan, ya, interaksi masyarakat dengan alam dan sebagainya, yang hasil-hasil kajian dalam ilmu-ilmu murnilah yang kemudian menjadi kontribusi, ya, di dalam ilmu terapan, ya, tentang bagaimana ilmu sosial itu berkontribusi, ya, secara terapan, secara aplikatif, ya, untuk membangun peradaban umat manusia ke depan. Gitu, ya, saudara, penjelasan saya terkait dengan sejarah perkembangan ilmu-ilmu sosial. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.